Kita sudah kedatangan narasumber utamanya yaitu kepala sekolah dari SMP Islam Yabsi, yaitu Bapak Ahmad Solihin SPD MM. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya seputar pendidikan, Pak ya. Boleh. Namanya kita tentang pendidikan karena beliau merupakan kepala sekolah gitu. Ya juga, santai aja. Nah, gini Pak Solihin ya. Baik. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan nih khususnya di pagi ini. Nah, jadi sebelum menjadi kepala sekolah di SMP Yabsi ini, Bapak Solihin apakah pernah mengajar atau pernah bekerja sebelumnya gitu? Mengajar, bekerja tuh banyak, Pak. Banyak. Oh, bisa diceritakan di mana aja tuh kira-kira? Iya. Jadi sebelum lulus kuliah, Pak. Oh, Lulus jadi kuliah saya di kampus S1 itu ya, Pak ya. Udah mulai ngajar. Itu di mana kampusnya itu? Itu di Serang. Di Serang, oh di Serang ya. Betul, Pak. Dan memang kalau mengenai ngajar ya, Pak ya, kita ini bukan hanya ngajar di sekolah sih, Pak. Orangnya kadang nggak bisa kita ngajar nih, kita pun guru sebenarnya. Iya, gitu. iya betul-betul. Iya, Pak Soekarno kan bilang ya kan, setiap orang adalah guru. Mantap. Jadi bukan hanya di ruang kelas yang memang tertutup, tapi di ruang yang terbuka pun bisa jadi guru sih, Pak. Iya betul. Gitu. Apalagi kalau sekarang rumah tangga, ya berarti dia guru daripada buat anak-anaknya. Itu, Pak. Oh, seperti itu ya. Nah, terus di sini kan Pak Solihin ibaratnya mengganti kepala sekolah yang lama. Oh iya. Jadi apa nih program yang Pak Solihin bawa untuk sekolah ini selanjutnya? Iya. Kepala sekolah yang lama ya, saya masih baru ya, Pak ya, di SMP Yabsi ini. Memang kalau untuk program yang akan saya bawa itu memang lebih utama itu karena sekarang ini melek dunia teknologi ya. Salah satunya itu lebih ke dunia teknologi, yaitu berbasis komputer, Pak. Berbasis komputer. Karena anak-anak ini yang pastinya sih, Pak, jangankan SMP, SD aja udah dicetak untuk bekerja, Pak. Iya, betul itu. Emang udah fakta di lapangan. Iya. Sekarang SD aja udah dituntut dengan apa? Berjualan. Ada namanya market day. Apalagi di lampu merah tuh banyak pengamen, pengemis kan, Pak Solihin ya? Betul. Kalau seperti itu tingkat pengamen atau pengemis anak-anak kecil sebenarnya makin marak ya, makin banyak. Tapi lebih sangat disayangkan sih, Pak. Umur segitu secara psikologis anak itu belum waktunya. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau untuk anak-anak segitu, ya dia main aja kan, main di sekolah biar nyaman. Bahwa saya memang ya belajar atau arti sekolah itu ya memang menyenangkan sebenarnya, bukan menjadi membebankan. Gitu. Beda sekarang konsepnya. Maka sekarang ini memang kalau untuk sekolah Yabsi sendiri ya menginginkan muridnya itu senang lah belajar di Yabsi dengan program yang ada, dengan guru yang ada, bahkan dengan aktivitas kegiatan olahraga, ada paskibra, ada badminton, apalagi guru-gurunya dari profesional semua sih, Pak. Oh, banyak ya. Alhamdulillah, Pak. Maka itulah yang arti sesungguhnya sekolah itu seperti itu. Iya. Bukan yang memang sekolah itu ya membuat pikiran siswa itu, aduh takut, ya kan? Aduh ada guru A nih, itu udah gak berlaku lagi, Pak. Udah gak berlaku ya? Iya. Aduh ada guru matematika takut gak ngerjain PR nih, sehingga bolos. Aduh ada guru yang menyeramkan, padahal aduh, sehingga nggak masuk lagi, gitu kan, absen lagi. Itulah banyak terjadi alasan-alasan yang kadang murid itu
malas masuk Pak, bahkan bukan hanya malas, baru bangun tidur aja udah lihat jadwal, wah males nih. Ya kan? Sehingga izin gitu kan, izin dengan wali kelas ataupun ke penanggung jawabnya gitu kan. Jadi itu yang kita ciptakan ini adalah sekolah yang memang menyenangkan anak Pak, ramah lingkungan, sehat dan bersih. Iya. Kan gitu. Karena bersih, pikiran pun enak, tenang. Jadi Coba enjoy. pikiran kita di depan itu ada nasi goreng acak-acakan. Heeh. Yang ada belajar, wah nggak nyaman banget ya kan. Iya, karena kotor kan ya Pak ya. Kotor. Apalagi tempat sampahnya bekas apa namanya Jajan es atau apa. jajan es, terus ketimpa sama air hujan, lembab, bau, nggak nyaman seperti itu Pak. Iya, Kita betul ini itu, Pak. memang menciptakan lingkungan yang bersih salah satunya. Kenapa harus bersih? Ya dari belajarnya lingkungan enak gitu kan. Pakaian juga enak bersih, dicium sama temennya, kadang baju nggak dicuci ya kan. Nah itu. Ditambah nggak pakai minyak wangi ya. Apalagi itu ya kan. Nambah. Wah, itu yang sering diinikan oleh siswa itu nggak diperhatikan bajunya, gantung pakai lagi gitu kan. Itulah Pak. Jadi mereka nggak merhatiin tentang itu ya. Nah, itu orang tua, makanya kita ya salah satunya itulah untuk activity-nya gitu ya, sehari-harinya biar siswa itu nyaman, senang ke sekolah. Betul. Tuh guys, jadi program unggulan di sini tentang seputar kegiatan dan juga tata cara belajar mengajar. Jadi di sini kita nggak hanya sekedar guru menerangkan, murid mendengarkan. Jadi tidak seperti itu. Akan tetapi di sini guru menerangkan sambil praktek dan juga sambil bermain. Nah, agar apa? Supaya si siswa tersebut tidak membosankan di kelas. Seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Solihin. Nah, gini. Pak Solihin kan apa sih namanya? Sekarang menjadi kepala sekolah tuh. Betul. Nah, dulu juga menjadi guru baik di pondok pesantren atau di sekolah yang lainnya. Betul. Nah, kira-kira di dunia pendidikan ini apa suka dan dukanya yang pernah dilalui gitu tuh? Suka duka ya Pak? Suka dukanya. Banyak Pak. Suka duka yang pertama ya. Apa tuh? Pak ya. Dari mulai kalau dari lingkup sekolah itu pernah waktu itu lagi nyalain Infokus, ya kan, kesulitan akses internet tuh Pak, pernah tuh Pak, karena waktu itu lingkungan ataupun desanya itu dia cuman pakai tenaga matahari Pak. Itu. Nah, terus juga melalui naik perahu dulu tuh, sekolah tuh, naik perahu nyampe baru ke sekolah. Waktu itu ngajar di pulau Pak, ya kan. Ya jadi masih ada kampung atau desa yang memanfaatkan tenaga matahari. Nah selain itu juga ya pastinya ya kalau guru ya sulit ya beli baju ya Pak ya. Iya emang. Karena ya kita juga tahu kan. Iya Pak, makanya harapnya ya guru honorer itu terus dipedulikan ya, terus diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraannya sih Pak. Iya itu memang harus itu pasti. Dan memang ada lagi tuh Pak ya hal yang paling kocaknya tuh Pak. Ada murid yang memang ngaku-ngaku dia itu nabung gitu kan. Nabung, ketika dia nabung orang tuanya ngasih duit gitu kan, ternyata uangnya itu nggak ditabungin. Nah itu wah marah-marah ke sekolah, ini anak saya dia udah nabung nih Pak 20.000. Itu di bukti tabungannya ada nggak tuh Pak? Boro-boro bukti tabungannya kan di catatan saya aja waktu itu
dia tidak nabung gitu kan pada hari itu. Oh. Cuman nabungnya itu ya cuma 5.000, akunya 20.000. Udah pinter bohong ya siswa sekarang. Itu dia. Banyak Parah. sekali dimanipulasi lah. Ya kan. Orang tua Ternyata sendiri. iya, banyak banget Pak, apa namanya, yang memang kejadian seperti itu. Ternyata anak itu ya udah belajar lah dari kecil ataupun nggak tahu ya sebelumnya gitu kan. Pernah begitu berulang atau kayak gimana kan. Kalau kita nggak punya catatan lagi tuh, si anak nabung, kita nggak nyatet lagi gitu kan dengan catatan kita. Sehingga ya hati-hati gitu kan. Bisa jadi anak itu ya berbohong ya kan. Itu. Ya itu banyaklah kejadian sih Pak kalau kata saya. Kasihan kalau guru tuh honorer, apalagi honorer. Apalagi honorer. Udah mah kita gaji kecil kan. Iya. Ditambah kalau ada kasus kayak gitu, dikerjain lagi sama siswa. Itu sih Pak. Itulah salah satu suka duka sih seperti itu. Ya banyak lagi yang memang kadang siswa ribut, berantem, aduh, apalagi kalau udah ngurusan anak kecil ya kan. Ripuh. Nah, selama mengajar Pak Solihin pernah marahin anak siswa enggak nih? Kalau marahin sih pernah aja ya Pak ya, pernah. Cuman marah ya memang bentuknya mendidik ya. Mendidik. Contoh marahnya itu kadang kalau dia bilang, kalau dia bandel, saya bilang rajin gitu. Rajin kamu. Itu biar apa itu Pak? Karena cara ngomelin itu bukan ngomelin bandel. Kalau secara ucapan bisa jadi kita berulang kali ucapan itu adalah doa Pak. Itu jadi bandel ya kan? Iya betul. Makanya kamu rajin ya kan, dia bingung. Temen-temennya, Pak kok rajin Pak ya kan? Ya iya saya bilang gitu kan. Iya rajin, harus rajin ya kan gitu. Agar mindsetnya itu tertanam gitu Pak. Saya harus rajin, saya rajin gitu. Kalau bandel, saya bandel, berarti saya harus bandel. Iya. Gitu. Itu Pak, kadang kayak misalkan gini, oh tadi kamu rajin, karena dia bandel gitu kan. Ada lagi tuh, ketika dilarang gitu kan, bukan bilang jangan gitu Pak, saya biasa bilang apa namanya, nggak boleh gitu, nggak boleh, nggak boleh gitu, nggak boleh melakukan itu, gitu. Bukan jangan ya. Kalau jangan, yang ada malah ikut terus-terusan. Makin dilarang, makin penasaran. Itu ya ada orang sekarang kan ya kayak gitu. Emang seperti itu Pak, kalau di sekolah tuh anak disuruh bilang jangan malah terus-terusan. Iya, terus-terusan. Nggak boleh. Nah, masih dia tahu. Itu sih Pak. Itu ya. Oke, jadi pada obrolan kali ini kita sudahi karena Bapak Solihin ada jadwal mau ke dinas katanya tuh udah rapi katanya sekarang. Jadi tadi sebelum ke dinas beliau mampir dulu ke sini. Nah, maka dari itu kita doakan Pak Solihin semoga selamat sampai tujuan ke dinas dan juga nanti selamat sampai pulang ke rumah lagi. Amin. Oke, cukup sekian dari kami podcast dari Banten Ika Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.